semuanya, teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di kosan Kopma Santai. Sebelumnya, saya di sini Mahya Alia selaku pengurus Kopma Wali Songo bagian humas internal akan menemani pendengar setia kosan di sini pada episode kali ini. Oh ya, untuk kali ini kita akan bertanya-tanya dengan partner saya di kepengurusan periode tahun ini, yaitu ada Kak Adi. Mungkin Kak Adi boleh perkenalan dulu, Kak Adi. Halo teman-teman, ya saya Adi Bahtiar atau biasa dipanggil Adi ya, sapaan akrabnya di kepengurusan Kopma Wali Songo. Dan saya sekarang diamanahi di Kepala Bidang PSDA atau Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota gitu. Dan nanti saya sama Mbak Mahya ini akan bercerita banyak ini. Wih, Ya. Kak Adi ya, panggil aja. Ya, oke. Mungkin Kak Adi di sini kepala bidang begitu. Mungkin pasti ada wakilnya dong, wakil kepala bidangnya. Mungkin bisa diperkenalkan juga gitu. Oke, jadi di kepengurusan Koperasi Mahasiswa Wali Songo tahun 2022 ini di bidang PSDA itu ada 3 pengurus. Ada 1 kepala bidang dan 2 wakil kepala bidang. Dan 2 wakil kepala bidang itu konsentrasinya berbeda. Ada di pendidikan dan kaderisasi dan juga ada di bakat, minat, dan prestasi gitu. Wih, yang menarik itu yang prestasi nggak sih, Mas? Semuanya menarik karena menurut saya semuanya berperan penting di bidang PSDA. Ya, jadi ya memang semuanya punya keunggulannya masing-masing di bidang itu gitu loh. Oke, apalagi nih Mbak Mahya? Kalau aku lebih tertarik sama yang tadi ya, Mas, yang prestasi begitu. Oh, di bakat, minat, dan prestasi. Iya, Oke. bakat minat dan prestasi. Mungkin dari selang pengurusan pada Mas ini tahun ini, mungkin periode ini ya, itu sudah berapa sih prestasi yang dikeluarkan gitu? Oke, prestasi yang sudah diraih oleh organisasi Koperasi Mahasiswa Wali Songo tahun 2022 ini alhamdulillah sudah sekitar 3-4 prestasi. Nah, kalau boleh disebutkan prestasi Koperasi Mahasiswa Wali Songo ini lebih ke kepenulisan, business plan, dan desain. Pada tahun 2022 ini kita kan mengikuti Jamnas ya. Jam Kopnas maksud saya. Jam Kopnas, Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional yang diadakan di Jakarta itu alhamdulillah kita juga mendapatkan juara 1 di film dokumentari. Kemudian juga di awal tahun pada saat bulan Maret itu kita juara nasional business plan, alhamdulillah dapat juara 2. Kemudian juga kita pernah dapat juara di desain grafis, kalau boleh saya sebutkan kadernya juga bernama Fahri ya. Dan memang Koperasi Mahasiswa Wali Songo pada tahun 2022 ini alhamdulillah banyak sekali ya, cukup banyak prestasi yang telah diraih, dan itu semoga bisa memicu semangat dari teman-teman yang lain untuk mengikuti perlombaan gitu sih. Oke. Kalau boleh tanya nih, Mas, itu pernah Jam Kopnas? Ya, kenapa? Jam Kopnas itu bagaimana sih pendampingannya gitu, kok bisa sampai mendapatkan juara 1 itu loh secara nasional gitu? Oke, jadi gini Mbak Mahya, di Jam Kopnas ini kan memang dibagi oleh beberapa lomba ya, cabang perlombaan, dan memang di bidang PSDA ada yang pendampingannya intens atau maksimal, dan ada juga yang jujur kurang optimal atau kurang maksimal. Nah, justru di film atau di film dokumenter ini, di juara 1 ini malah PSDA itu kalau boleh jujur pendampingannya cukup kurang gitu. Ya, sesekali memang berbagi ide, kemudian mendampingi bagaimana proses jalannya pengambilan film itu. Tapi memang ini lebih ke kader yang menjadi atau delegasi yang kita kirimkan itu yang lebih berperan dalam ide-idenya juga. Nah, tapi di dalam pendampingan perlombaan Jam Kopnas ya, atau lomba-lomba yang lain seperti
esai, business plan, ataupun desain, karena memang koperasi itu konsentrasinya perlombaan seperti itu kita ya lebih ke menugaskan mereka menulis, kemudian kita juga menugaskan mereka membaca esai-esai yang relate ya dengan tema. Kemudian setelah itu kita tugaskan mereka untuk menulis, dan ketika sudah ada hasil tulisannya kita baca bersama-sama dan kita lihat apakah kepenulisannya itu sudah sesuai dengan bukletnya gitu-gitu. Nah, jadi pendampingan di sini itu ada pendampingan secara emosional, skill, dan juga tentunya ya pendampingan terkait dari intinya peningkatan skillnya ya, karena kan memang teman-teman yang mengikuti lomba juga dia rata-rata baru pertama kali ikut lomba, dan ini juga challenge dari PSDA gitu. Oke, berarti step by step gitu ya. Step by step, betul. Oke. Nah, sebelum ke perlombaan, pasti kan kita harus memunculkan minat para kader gitu. Iya, betul. Mengikuti lomba tersebut. Nah, dari PSDA sendiri itu caranya bagaimana, Kak Aji? Oke, jadi sebelum kita ke meningkatkan minatnya para kader atau para anggota koperasi mahasiswa ini untuk mengikuti lomba itu, kita tentunya ada mekanisme dalam penyebaran informasi ya. Jadi gini, kita kan ada dua bidang nih, ada bidang pendidikan dan kaderisasi, dan juga ada bidang prestasi bakat minat. Nah, dalam prestasi bakat minat itu dia bertugas untuk memberikan informasi gitu loh. Ketika ada sebuah informasi lomba, baik Kopma yang mengadakan, maksudnya Kopma lain ya, Kopma universitas lain lah, perguruan tinggi lain, atau Kopma atau dari dinas, dari kementerian, atau lomba-lomba apapun, dan itu relate dengan Kopma, kita informasikan. Kemudian nanti ada yang minat atau enggak. Kalau tidak ada yang minat, artinya kita kan informasikan ke grup, ke pribadi gitu. Nah, kalau memang tidak ada yang atau masih belum minat, kita biasanya memberikan tawaran personal, karena kita kan biasanya punya database kader itu minatnya di bidang apa. Karena kita setiap dalam periode ini kita juga sudah melakukan database 2 kali, itu kita bisa mengetahui nih, membaca kader siapa, katakanlah namanya siapa, minat di bidang apa, dan kita berikan informasi itu secara personal. Dan itu kayak misalnya contohnya Fahri itu dia suka desain ya, otomatis kalau ada lomba desain kita informasikan ke dia dan juga ke umum gitu loh. Nah, untuk memunculkan minatnya, kita juga melalui LSO ini melakukan pelatihan-pelatihan dan diskusi-diskusi upaya untuk meningkatkan skill dari para kader atau anggota itu. Harapannya biar mereka lebih percaya diri untuk mengikuti lomba gitu loh. Karena keminatan atau minat dari perlombaan itu juga ternyata berbanding lurus dengan tingkat percaya dirinya. Kalau dia percaya diri pasti dia akan minat gitu loh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dia udah minder, merasa tidak punya kemampuan, ya kurang percaya diri gitu, ya biasanya dia lihat informasinya aja udah males gitu kan. Nah, sehingga upaya-upaya kita itu tentunya untuk melakukan minat itu kita lakukan pendidikan, lakukan diskusi, lakukan pelatihan, dan informasi yang kita share itu ya kita informasikan secara umum. Kalau memang belum ada yang masih belum atau kurang minat, ya kita personal melalui database yang kita miliki gitu. Gitu, Mbak Mah ya. Berarti bisa dibilang lebih intens kalau kita lakukan personal. Personal ya, betul. Oke. Dari ini perlombaan tadi ya Kak, kalau dilihat kan ada 4 tadi yang disebutkan. Nah itu untuk follow up setelah juara itu bagaimana Kak terhadap yang orang-orang tersebut, kader tersebut yang telah memenangkan juara tersebut? Oke, jadi gini, maksudnya kamu itu apakah ada follow up untuk menyebarkan? Ya. Maksudnya berbagi ilmu atau gimana? Ya, langkah selanjutnya bagi yang menang itu. Oke, jadi gini. Kan, misal gini ya Mas, kita kan nggak mungkin stuck begitu, oh juara. Orang ini kan punya bakat.
kita harus kembangkan, jangan berhenti di juara tersebut. Oke. Gitu. Oke, jadi upaya kita seperti ini Mbak Maya. Ini mungkin upaya yang belum terlalu masif ya, masih upaya ini masih terbilang belum maksimal memang. Ya memang PSDA perlu dievaluasi, tapi kita cukup mendampingi lah. Artinya gini, ketika sudah ada yang berprestasi, katakanlah di bulan Maret itu ada kader namanya Zaki dan Hira ya. Ini di podcast ini memang sengaja saya sebutkan biar memacu teman-teman untuk berprestasi lagi gitu. Nah, ketika mereka udah juara di bisnis plan, kita setelah itu mengadakan forum ya bukan forum sih, kita mengadakan perkumpulan. Di situ kita membahas evaluasi, dan apa yang perlu kita evaluasi, karena kan pada saat itu kita meraih juara 2 ya. Ya, evaluasi baik dari produk, desain, kemudian kepenulisan dan lain sebagainya. Dan kita ngobrol santai aja. Memang follow up seperti ini memang terjadi kontekstual ya, karena memang tidak ada sistem baku, itu tidak ada. Cuma pendekatan dari PSDA, terutama saya kepala bidang, setelah ada orang yang berprestasi itu pasti akan ada pendekatan secara pribadi bahwa prestasi ini tuh jangan sampai berhenti di sini saja. Kenapa? Karena memang setiap prestasi itu ya kita mendapatkan reward lah ya, hadiah gitu. Dan ternyata kampus kita UIN Wali Songo juga menyupport atau memberikan dana reward juga, dan itu harus dimaksimalkan gitu loh. Nah, upaya-upaya dari PSDA ini biar teman-teman nggak stuck di perlombaan itu saja. Katakanlah udah juara 1 di desain poster gitu, kemudian ada info lagi di desain grafis. Ya upaya kita tentunya tetap memberikan informasi, kemudian juga pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan LSO itu kita upayakan untuk pada ikut atau pada hadir, sehingga kemampuan mereka terus berkembang gitu loh. Dan jangan berpuas diri itu loh. Ya memang PSDA kalau belum maksimal memang belum maksimal, tapi semoga fasilitas-fasilitas baik dari peningkatan skill ya, capacity building itu tolong dimanfaatkan gitu loh. Gitu, forum-forum seperti itu. Cukup membangun ya Kak Adi. Alhamdulillah. Jadi ya gimana? Ini Kak Adi, kalau misalkan aku tanya ini, pasti kader itu ada yang menyembunyikan diri gitu loh. Menyembunyikan diri. Bakatnya itu besar. Punya potensi ya. Punya Terus potensi yang besar gitu. Nah, caranya Kak Adi biar dia mau memunculkan potensinya itu bagaimana? Oke. Jadi gini, potensi yang ada pada diri kita, baik dari kemampuan apapun ya, baik desain, penulisan gitu, ilmiah dan lain sebagainya, sebenarnya satu, kita harus sadar dulu. Jadi kita gini loh, kalau dari PSDA itu gini, kesadaran memang ada pada individu tersebut gitu, tidak bisa kita paksakan karena itu bagian dari ya kita sebagai faktor eksternal itu tidak bisa memaksakan bahwa dia harusnya sadar nih, dia bisa desain, dia tinggal daftar lomba aja gitu loh untuk mempunyai peluang sebagai seorang yang berprestasi gitu kan. Tapi gini, yang paling penting adalah kita dari PSDA itu memberikan ruang untuk yaitu lewat LSO memang gitu. Dan kesadaran seperti itu tuh harus terbangun melalui bahwa prestasi itu penting gitu loh. Tuh, nah, bagian dari podcast seperti ini juga bagian dari menyadarkan ya siapapun nanti yang mendengarkan podcast ini, semoga bisa sadar bahwa berprestasi di dalam organisasi itu penting. Karena kampus kita sendiri itu mengapresiasi prestasi-prestasi itu luar biasa gitu loh. Nah, kemudian membangun maksudnya menemukan potensi itu juga kita harus menyadarkan mereka bahwa mereka tuh sukanya apa gitu loh. Nah, kebanyakan yang kita ikuti memang desain ya, karena memang ada beberapa kader yang suka desain gitu. Oke, kita support gitu kan. Supportnya bagaimana ya? Ketika ada lomba kita informasikan, kemudian kita lihat desainnya seperti apa, kurangnya seperti apa, materinya udah
cocok atau belum, sesuai tema atau enggak gitu-gitu. Nah, kemudian kayak dulu waktu bisnis plan, Hira dan Zaki itu sebenarnya dia masih tertarik dengan lomba-lomba yang lain. Ya memang kita ikuti juga lomba-lomba yang lain gitu kan. Tapi karena memang kegiatan-kegiatan akademik yang lebih prioritas, ya akhirnya ada beberapa lomba yang akhirnya nggak diikutkan, tapi ada beberapa lomba yang diikutkan. Artinya apa? Artinya potensi semua orang itu pasti ada, ya kan? Tinggal kita menyadarinya atau enggak. Kemudian kita harus melakukan itu dengan dasar suka gitu. Kalau memang terpaksa itu jangan gitu loh. Dan ini buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini harus dipahami bahwa ketika kita mau berprestasi ya, ada informasi lomba dan kita ikuti, itu ada peluang untuk menjadi seorang juara. Memang ada kalah dan menang. Tapi ya, kata-kata yang sering saya keluarkan adalah if you never try, you never know. Kalau kamu tidak pernah mencoba, ya kamu tidak pernah tahu bahwa kamu bisa menjadi seorang juara. Dan ketika kamu menjadi seorang juara, punya portfolio ya, punya sertifikat, punya piagam, punya karya, kampus akan mengakui itu. Dan beasiswa itu tidak, ya ini berbicara beasiswa ya, beasiswa itu akan terbuka lebar untuk kalian juga. Sehingga prestasi itu jangan difokuskan kepada akademik saja atau di dalam kelas saja, tapi prestasi-prestasi non-akademik juga harus ditingkatkan, dan itu juga berpeluang untuk kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Oke, dengerin ya para pendengar kosan. Ya, wah panjang banget ya jawabannya. Ya dong. Terus apalagi? Kalau dilihat-lihat, masa ini kan masa transisi. Ya, masa betul. Pandemi ke ini kan sudah mulai offline begitu. Nah, mungkin ada perbandingan dulu dan sekarang terkait bagaimana kadar atau prestasi dari dulu ke sekarang gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Adi. Oke. Jadi gini Kak Mahya ya, Mbak Mahya atau Kak Mahya sama aja lah. Jadi gini, kebetulan pada saat tahun 2021 itu kan masih ada pandemi dan saya juga menjabat di bidang PSDA juga sama, tapi masih di wakil kepala bidang gitu, belum jadi kepala bidang. Dan kemudian pada tahun 2019 sama 2020 itu juga aktif di kader. Saya melihat ya dan merefleksi bahwasanya prestasi itu cukup berbeda di masa-masa itu ya. Karena pada saat pandemi itu atau online itu komunikasi itu terbatas. Kenapa? Maksudnya komunikasi terbatas itu kayak gini. Komunikasi memang terjalin melalui dunia virtual, online gitu kan. Tapi intensitas emosionalnya itu nggak ada. Nah, contoh. Pada saat tahun 2021 saja, tahun 2020 lah. Tahun 2020 waktu saya jadi kader dan ikut Jamkopnas juga di Jakarta, itu Kopma Wali Songo itu tidak mendapatkan juara apapun dari beberapa cabang lomba ya. Kenapa? Karena latihannya tidak maksimal gitu kan. Terus materinya, aksesnya kurang. Karena ternyata perkumpulan secara offline dan online itu tetap ada pengaruh perbedaannya gitu. Dan kemudian di tahun 2021 juga sama, kita hanya punya 2 prestasi ya, yaitu di esai juga, di ya nasional juga, kemudian di desain juga juara 2 nasional. Nah, tapi tahun 2022 ini kita sudah mulai offline, cukup berbeda. Artinya berbeda itu karena kita melakukan pertemuan secara intens gitu kan, secara offline ya, secara offline dan sering gitu, intens, kemudian emosionalnya terbangun dengan baik, dan perkumpulan-perkumpulan kita itu akhirnya bisa untuk berdiskusi gitu. Ya tentu berbeda gitu. Nah, bagaimana mengupayakan atau memaksimalkan offline ini dari yang sebelumnya online itu? Ya tentunya memaksimalkan dengan forum-forum diskusi dan pelatihan ini, karena memang betul bahwa LSO ini memang baru ada lagi di tahun 2022 ini, dan kebetulan kepengurusannya solid, sehingga wadah-wadah untuk meningkatkan kemampuan baik dari pengetahuan atau hard skill-nya itu cukup berpengaruh lah gitu bagi yang mengikuti kegiatannya gitu. Oke, tadi ada yang menarik nih. Apalah? LSO. Mungkin para pendengar kosan asing gitu. Kepo ya dengan LSO. Kok tadi bicaranya LSO. LSO apa sih tadi? Oke, jadi
LSO itu adalah singkatan dari lembaga semi otonom. Itu secara singkatan ya, atau secara etimologi lah. Tapi secara konteksnya dalam kegiatan, LSO itu menaungi atau mewadahi aktivitas-aktivitas peningkatan skill ataupun hard skill dari anggota. Kenapa? Karena LSO ini seperti wadah ekstrakurikulernya gitu loh. Jadi jadi Kopma itu organisasi, tapi organisasi ini punya badan atau punya lembaga yang menaungi dari kebutuhan untuk meningkatkan prestasi. Sehingga LSO ini ada 3 fokus ya, atau ada 3 prioritas program, yaitu bidang pendidikan, bidang kewirausahaan, dan juga bidang kreatif. Dan ketiganya ini orientasinya adalah untuk berprestasi. Kenapa? Karena ya yang kita adakan adalah pelatihan kepenulisan esai, pelatihan bisnis plan gitu-gitu. Nah, di kreatif juga kita berkolaborasi dengan usaha, itu kita membuat gantungan kunci, membuat merchandise lain sebagainya lah, buket dan lain sebagainya. Sehingga LSO ini juga berperan memberdayakan atau meningkatkan kemampuan dari anggota gitu. Jadi LSO itu seperti itu. Dan secara koordinasi itu memang di bawah PSDA gitu, Mbak Mahya. Udah cukup jelas lah ya LSO itu. LSO itu ya semacam wadah untuk peningkatan skill teman-teman, dan diurus oleh 12 orang, dan kebetulan juga full tahun 2021 gitu. Nanti untuk teman-teman kosan, pendengar kosan yang tahun 2022, siap-siap untuk ikut di kepengurusan LSO ya. Oke, menarik banget gitu. Oke, mungkin udah cukup panjang lebar tadi ya. Betul. Ternyata wakil kepala bidang di PSDA itu saling berkaitan. Iya, betul. Tentu. Dengan kepengurusan lainnya gitu. Terus terkait bagaimana kita meningkatkan motivasi dalam diri kita untuk mengikuti perlombaan begitu. Mungkin ini Kak Adi kasih kesan yang membangun gitu buat para pendengar kosan untuk bisa meraih kejuaraan di ini. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Mbak Mahya. Jadi gini, dari saya ya, kepala bidang PSDA ini tentunya punya cita-cita besar, harapan besar, terutama di kepengurusan ini, bahwa prestasi itu memang penting buat diri sendiri dan juga buat organisasi. Buat diri sendiri itu buat apa ya? Buat kita itu apa ya? Di dalam kampus ini ternyata prestasi itu tidak hanya sebuah akademik atau di dalam kelas, tapi juga non-akademik yang kita sukai itu bisa jadi prestasi juga. Dan organisasi koperasi mahasiswa ini memang fokusnya di bidang kewirausahaan dan juga di bidang perkoperasian, ya kan? Sehingga pelajarilah atau baca-bacalah berbanyak materi terkait itu. Nah, untuk kesan yang membangun tentunya adalah, alhamdulillah selama saya aktif di koperasi mahasiswa ini selama 3 tahun setengah ini, karena saya udah semester 7 teman-teman, itu itu banyak sekali hal-hal yang saya dapat. Karena memang saya orangnya cukup ambisius untuk mengikuti lomba ya, dan ini semoga teman-teman bisa menirunya. Dan ternyata ketika kita mengikuti lomba itu ya, itu tadi ada peluang untuk menjadi seorang juara, dan memang ada peluang untuk tidak menjadi seorang juara. Tapi ketika kita tidak berpeluang menjadi seorang juara itu, kita bisa belajar bagaimana caranya menjadi seorang juara, ya kan? Tentunya kita mengevaluasi apa kekurangan kita. Nah, kalau sudah menjadi seorang juara, kita berarti sudah membuktikan bahwa kita bisa gitu loh. Dan kita tidak pernah tahu bahwa kita bisa kalau kita tidak mencobanya, betul? Nah, sehingga kalau kita sudah bisa, kita punya prestasi, apapun istilahnya informasi-informasi terkait dengan magang, beasiswa, ataupun reward-reward yang lain yang diadakan oleh kampus, kita bisa bahasa halusnya itu bisa melampirkan hasil karya kita, dan itu ya ada keuntungan materi, ada keuntungan koneksi, ada keuntungan reward-reward yang lain lah, dan itu memang harus kita optimalkan. Jadi yang paling penting atau kesan pesan buat teman-teman kosan yang mendengarkan podcast ini itu, apapun organisasinya, dimanapun ya organisasinya, baik Kopma Wali Songo,
Kopma lain, ya maksudnya Kopma universitas lain, menurut saya itu bisa tetap menjadi wadah teman-teman berprestasi ya. Dan jangan habiskan waktu teman-teman dalam organisasi itu hanya untuk ikut-ikutan, capek, dan tidak ada apa ya istilahnya cerita yang bisa dikenang gitu. Jadi teman-teman harus semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk berorganisasi, dan di PSDA ini insya Allah baik tahun ini, tahun-tahun ke depan itu tetap konsisten untuk mewadahi aspirasi dan kemauan teman-teman, dan juga mewadahi atau memfasilitasi teman-teman untuk berprestasi. Gitu. Itu untuk di bidang bakat minatnya. Dan di bidang pendidikannya ya, karena kita koperasi itu punya pendidikan wajib ya, atau pendidikan bertingkat. Ada dari PAG, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan lanjut gitu. Semuanya kalau bisa untuk kader harus ikut. Kenapa? Karena itu juga menambah pengetahuan tentang perkoperasian, sehingga nanti lulus bisa bangun koperasi sendiri nih gitu. Oke, itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Oke, dengerin ya teman-teman kosan. Jadi kalau mau ikut lomba boleh nih hubungi Kak Adi. Ya, insya Allah kita juga akan infokan terkait lomba-lomba gitu guys. Oke, mungkin itu ya Kak Adi ya, dan teman-teman semua, karena ternyata nggak kerasa begitu. Udah setengah jam kita ngobrol. Sampai kopinya habis ini. Iya. Aduh. Enak banget kopinya. Ya, oke. Oke, terima kasih ya Kak Adi udah menyempatkan waktunya, udah mau ngobrol, udah mau sharing-sharing gitu sama teman-teman semua di sini. Ya, sama-sama Mbak Mahya. Terima kasih juga. Oke. Mungkin itu dari saya selaku moderator mungkin kali ini ya di kosan yang ketiga begitu. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman ya di sini. Kembali lagi atau ketemu lagi kita di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.